Nah, teman-teman, di sesi kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita buat di sesi sebelumnya. Di sesi ini saya sudah mengubah isi dari database saya supaya terlihat lebih baik, ya, lebih bagus. Selanjutnya kita akan mengubah styling atau tampilan dari newsletter list kita ini, ya. Pertama-tama untuk di bagian newsnya sendiri, ini saya akan coba untuk memberikan margin, ya, pembatas di antara newsnya. Nah, maka di news ini kita akan coba buat margin topnya itu kita buat 8 pixel, ya. Terus setelah itu untuk image-nya ini nanti saya akan ganti dengan, ya, data yang akan kita masukkan nantinya, ya. Nanti kita akan punya sebuah kolom baru namanya image URL. Jadi nanti kita akan isi image-nya ini dengan gambar asli yang berasal dari database kita. Kemudian kita juga kasih style sedikit, ya. So, kasih style max width-nya itu sebesar 100 pixel. Kemudian, ya, saya kasih juga max height-nya, ya. Max height-nya itu juga 100 pixel, ya. Nah, saya sling dulu, saya gedein sedikit di sini. Nah, setelah itu untuk bagian teks, untuk teks yang ini, ya, nah, kita akan buat dia jadi menjorok ke arah kiri, ya. Nah, jadi di sini nanti di bagian ini mungkin kita bisa taruh di list di sini, ya. Di sini kita buat text alignment-nya itu di left, ya. Oke, simpan. Nah, coba refresh ulang. Nah, oke, ya. Image-nya jadinya kosong jadinya, ya. Jadi kita coba ganti lagi di sini. Ganti, ya, seperti ini. Hanya untuk lihat perubahan secara visualnya aja. Kita refresh. Oke, jadi seperti ini, ya. Setelah itu kita balikin lagi. Oke, simpan, ya. Nah, untuk image-nya sendiri itu nanti kita akan tambahkan, ya, kolom baru. Nah, untuk menambahkan kolom baru, teman-teman bisa langsung menambahkan di sini, ya. Saya sudah menambahkan kolom baru namanya image URL, ya, image underscore URL. Tipe datanya itu varchar saja, ya, varchar 255 sama seperti yang di atas. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan menggunakan Laravel migration, teman-teman bisa menambahkan di sini, ya, di add, ya, di database migration di sini, ya. Nah, jadi ini saya sudah tambahkan. Teman-teman bisa ketik tabel string seperti ini, kemudian teman-teman bisa mengexecute php artisan migrate reset, ya, atau refresh, ya, seperti itu. Nah, tapi hati-hati teman-teman, kalau teman-teman menggunakan artisan migrate refresh, maka seluruh tabel yang sudah kita create beserta isinya akan di-create ulang. Jadi artinya nanti record teman-teman akan terbuang semuanya. Nah, kalau bagi saya akan menambahkan secara manual image URL di sini. Nah,
Di dalam tabel ini juga saya sudah menambahkan ya, seperti teman-teman lihat di sini, image URL-nya sudah saya tambahkan. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya itu teman-teman harus mengubah transformernya ya. Jadi image underscore URL ini kita harus transformnya, kita harus inputkan ke dalam respon kita. Jadi kita buat di sini namanya image URL, terus di sini news image underscore URL ya, seperti itu. Nah, setelah menambahkan ya, kita cek lagi di sini. Oke. Nah, jadi image URL kita yang ada di transformer ini kita udah tambahkan di sini. Jadi setelah itu coba lagi. Nah, di sini saya akan refresh. Nah, seperti teman-teman lihat, setelah kita menambahkan image URL-nya, maka otomatis image-nya akan keluar ya, akan terrender seperti itu. Nah, langkah selanjutnya mungkin kita akan coba menebalkan ya, memberikan font size yang sesuai untuk newslist kita ini ya. Nah, jadi kita close aja ini, kita close. Nah, di bagian sini ya, di bagian div yang ini kita akan tambahkan styling ya. Untuk title kita akan besarkan style, kita pakai font width aja ya, font width-nya kita pakai 600 ya. Oke, simpan, kita refresh. Oke ya, agak mendingan ya. Nah, kemudian kita, kalau teman-teman ingin sedikit memberikan pemisah, itu teman-teman bisa tambahkan margin juga ya. Jadi kita buat marginnya di sini saja. Ini style ya, seperti itu. Terus kita buat margin top ya. Jadi pembatas antara konten dengan title-nya. Kita buat ini 8 pixel saja. Kita refresh. Oke, jadi sudah terpisah ya, kita buat 8 kegedean, kita buat jadi 4 saja. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat page baru, detail dari news kita ini yang akan menampilkan author, gambar, dan juga title, dan juga kontennya ya. Sebelum kita membuat detail dari newsnya, saya akan mengganti dulu ini nama dari file kita, karena sebelum kita pakai example. Sekarang saya akan ganti supaya bersesuaian dengan apa yang jadi fungsi dari komponen kita ya, newslist. Nah, seperti itu. Saya akan simpan, terus saya akan ganti di sini jadi newslist ya, newslist. Ini juga newslist, seperti itu. Saya akan ganti juga ini dengan newslist. Saya akan simpan. Nah, setelah itu saya akan coba ganti lagi render. Oke ya, nggak ada masalah. Selanjutnya kita akan buat sebuah komponen baru untuk news detailnya. Kita buat news detail ya, .js. Oke. Nah, saya akan import saja bagian-bagian yang kita bisa pakai ulang ya, seperti ini. Oke. Dan seperti ini ya. Nah, untuk news, bukan news list ya, tapi news detail. Oke. Untuk news detail kita akan
menggunakan use param ya. Jadi use param ini nanti kita akan melempar sebuah parameter ID di mana parameter ID itu nanti kita akan query ulang menggunakan function API kita ini untuk mendapatkan objek dari news kita ya. Const news ID ini akan menjadi parameter dari page kita, route page kita ya, sama dengan use param. Oh ya, sebelumnya untuk menggunakan routing nanti ya, teman-teman harus menginstal React Router DOM dulu ya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa di sini close dulu seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa install npm ya, saya cari dulu npm install ya React Router DOM, React Router DOM ya, -- save. Nah seperti itu. Nah di tempat saya sudah menginstall di sini ya, seperti teman-teman lihat di sini sudah menginstal React Router DOM ya. Nah bagi teman-teman yang belum menginstal, coba diinstal dulu. Nah setelah menginstal maka kita akan lanjutkan ya. Nah di sini kita akan menggunakan use param. Use param itu adalah untuk menangkap parameter dari routing. Nah, nanti routingnya kita buat di akhir saja ya. Nah ini kita buat komponennya dulu. Use param. Kemudian kita akan juga menggunakan useState ya. useState buat newsnya, kemudian dapat set news sama dengan useState. Nah useState-nya itu nanti kondisi awalnya dia objek kosong saja ya. Kemudian setelah itu kita pakai use effect ya. Callback dari use effect kita ini itu nanti kita akan buat dulu buat sendiri const ya, const URL sama dengan API news slash dollar news ID ini ya. Jadi kalau teman-teman ingat ini nanti URL ini akan mengambil satu news saja sesuai dengan apa ya yang kita passing atau yang kita masuk value yang ada dalam news ID ya. Kemudian setelah itu kita akan memanggil HTTP call menggunakan API get. Kita masukkan URL-nya ya seperti itu. Setelah API call-nya itu resolve, kita akan dapatkan objek responnya ya di sini. Kemudian objek responnya kita set saja ke dalam news dan di sini ya. Nah jadi kita buat response titik data seperti itu ya. Nah use effect kita itu nanti kita akan panggil kalau news ID-nya tuh berubah ya. Oke, sorry. Nah di sini use param ya, nanti news ID-nya nanti berubah sesuai dengan apa yang kita klik di sini ya. Nah jadi di sini news ID-nya saya copy aja seperti ini. Oke, nah untuk bagian UI-nya kita akan buat div ya, terus kita buat di sini style kontainer ya. Jadi ini bakal menjadi kontainer dari news detail kita. Kontainernya kita mau buat seperti ini dulu ya, const style sama dengan kontainer kita buat agak sedikit kecil aja teman-teman ya. Jadi sini kontainer ya,
pertama kita buat dulu displaynya. Ya, kita set displaynya display flex. Nah, nanti karena kalau teman-teman bisa bayangin, nanti image-nya ada di atas, image ini akan kita balik ini di atas, kemudian di bawahnya adalah title, kemudian di bawahnya lagi itu kita buat nama penulisnya, kemudian di bawahnya lagi baru konten dari news kita ya. Jadi kita buat flex direction-nya ya, flex direction itu kolom ya, seperti itu. Jadi nanti dia akan turun ke bawah. Kalau kita nggak pakai kolom, nanti dia akan inline ke samping dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita buat juga background-nya ya, background color-nya. Background color kita pakai aja background color yang sama dengan yang sebelumnya. Copy aja, copy, kita paste di sini ya. Kemudian kita pakai padding yang sama aja, paddingnya sama ya. Terus kita buat kayak ya, kita pakai max width aja ya, jadi nanti terlihat seperti kayak card interface-nya ya. Max width ya, max width-nya kita pakai misalnya 600 pixel atau 500 ya, 500 pixel. Oke. Setelah itu seperti ya, telah yang sudah kita inginkan, kita buat image-nya dulu yang di atas ya. Image source-nya itu sesuai dengan apa yang sudah di fetch oleh API get kita ini ya. News titik URL image ya. Nah, ini nanti kita styling juga, kita style ya. Kita buat inline style aja. Kita buat max width-nya. Max width-nya itu sama dengan max width kontainernya aja ya, 500 pixel. Oke. Kemudian close. Kita buat di sini div-nya, div baru aja. Nah, yang ini untuk title-nya ya, title-nya. Jadi kita buat di sini news titik title ya. Nah, terus di sini kita buat div news titik auto-nya ya, auto. Kemudian tambahin di sini apa, ditulis oleh. Oke, gitu aja. Terus di bawahnya baru kita bikin untuk kontennya ya. Kita bikin untuk kontennya news titik konten. Nah, oke. Saya rasa nih cukup ya. Kita mengubah function render app kita ini yang sebelumnya menggunakan langsung mengarahkan ke news list. Nah, sekarang kita akan manage rendering awal dari aplikasi kita menggunakan routing. Jadi sebelum kita pakai routingnya, kita routingnya sini kita bungkus dulu aja. Di sini saya akan bungkus dulu. Ini browser routernya ya, browser router. Nah, dalam browser routernya itu kita switch di sini ya. Nah, di dalam switchnya inilah baru kita nanti akan memasukkan komponen-komponen route yang akan dirender bersesuaian dengan path yang ada di dalam aplikasi kita. Nah, jadi di sini kita akan daftarkan route ya, route itu kita bilang path-nya. Kalau path-nya itu
Home-pad, maka dia akan merender komponen ya, newslist ya, newslist. Jadi seperti itu. Nah, kalau di sini, kalau dia roadpad-nya itu kita buat seperti ini ya, news, terus di sini sesuai dengan news detail kita pakai apa tadi, news ID ya. Nah, news ID di sini tempat seperti ini. Nah, jadi nanti news ID ini akan di capture oleh use param yang ada di news detail kita. Ini namanya harus sama ya. Jadi ini parameternya akan di capture oleh use param seperti itu. Nah, kalau dia parameter kalau dia padnya itu patternnya seperti itu, maka dia akan merender komponen news kita ya, news detail ya, seperti itu. Nah, untuk padnya itu kita pakai exact ya, pakai exact, simpan. Nah, selanjutnya kita coba dulu ya, karena kan kita sudah mengganti, oh ya ini saya tutup dulu, karena kita sudah mengganti dari yang default langsung render ke newslist, kemudian kita ganti dengan browser router ya. Kita coba dulu npm run watch ya, kita compile lagi. Nah, setelah selesai compile kita coba refresh ya. Oke, masih jalan ya. Nah, setelah itu kita akan, kalau kita klik, nah belum terjadi apa-apa ya. Ini karena kita belum tambahkan event handler untuk kliknya. Nah, untuk event handler kliknya kita akan tambahkan di sini saja ya, di sini ya. Oke, jadi kita klik on click ya. Di sini seperti ini. Kalau dia klik, maka dia akan execute misalnya display. Saya kecilin dulu, gedein lagi, kita ke sini aja, display detail ya. Nah, display detailnya kita ini kita akan masukkan news ID nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian display detailnya ini kita buat functionnya, font display detail ya, seperti ini. Parameternya news ID ya, news ID. Kita akan menggunakan UC story ya. Jadi kita akan menggunakan UC story untuk mengakses navigasi dari yang disediakan oleh React Router DOM kita ya. Jadi di sini saya pakai use history ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan panggil historinya, kemudian kita akan push ya. Push ini artinya kita akan menavigasi, kita navigate ke halaman news detail kita, news slash pakai string interpolation aja, keluar news ID ya. Nah, oke, kita akan coba refresh. Nah, kalau kita klik, nah oke, dia sudah jalan di sini ya. Sudah, seperti teman-teman lihat, sudah mengarah ke page yang baru, tapi dia nggak render. Nah, ini kita nanti coba lihat apa masalahnya ya. Jadi di sini teman-teman, ternyata
konsolnya ini ada berapa error ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat bagaimana cara melihat konsolnya, bisa klik kanan di sini inspect ya. Nanti dalam konsol ya, diklik di konsol yang di sini. Nanti teman-teman bisa ada beberapa kesalahan ya. Yang di sini lihat style media. Oke, nanti kita cari style media. Nah, ini ya. Ini ya salah ketik ya. Kemudian coba lihat. Oke, nah di sini ispahamnya juga saya lupa. Untuk awal ya. Oke. Nah, di sini juga sepertinya saya kebalik juga ya. Di sini URL image, harusnya itu image URL ya, harusnya. Ya, sesuai dengan yang di sini ya. Di sini juga pakai image URL. Di sini juga pakai image URL ya. Oke. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini ya. Kita klik. Nah, oke. Datanya sudah muncul. Nah, terakhir kita paling cuma harus sedikit men-styling ya. Men-styling, kita styling aja. Div kita ini kita pakai inline style, pakai font width, atau kita bisa copy saja dari sini ya. Kita copy font width-nya, samain aja 600 ya. 600 yang di sini kita buat stylenya ya. Ini saya pengen ditulisnya ini jadi agak sedikit lebih kecil ya. Jadi kita buat di sini sama dengan font size-nya saya kecilin sedikit jadi 12. Ini juga saya mau agak sedikit besar ya font size-nya. Jadi misalnya 16 atau 18 deh, 18. Nah, di sini stylenya kalau itu 18, ini 10 saja, 10. Oke, kita simpan. Mungkin ini juga jarak antara title dengan jarak antara ditulis oleh dengan apa kontennya kita buat agak beda aja ya. Kita bisa bungkus lagi div ya, style. Jadi antara author penulis dengan apa titlenya gitu kita gabung, style ya, kita gabung seperti ini. Kita gabung aja. Nah, di sini jadi kita buat margin aja ya, simple margin top misalnya 4 pixel ya, kita buat 4 pixel aja. Fresh. Oke, nggak bisa. Jadi kalau sudah di manage sama browser router itu nanti dia pakai browser API ya sebenarnya ya. Jadi kita nggak bisa langsung ketik kayak gini itu nggak bisa. Misalnya kayak gini nggak bisa ya. Nah, jadi kita harus mulai dari awal. Terus kita klik di sini. Nah, oke. Ini saya 8 lagi coba. Back, refresh. Nah, oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita lupa untuk kemarin kan kita cuma bisa type ID begini untuk type ID, kita hanya bisa type ID untuk men-search. Nah, sekarang kita coba implement untuk search by, gak cuma ID tapi
kita bisa search by title kayak gitu ya. Nah, kita mungkin searchnya by title aja, jadi lebih gampang. Jadi seperti itu ya. Untuk mengubah fungsi search kita dari ID menjadi fungsi search yang untuk title, maka kita harus mengubah fungsi show kita ini ya. Jadi kalau teman-teman ingat, fungsi show kita ini adalah fungsi yang dipanggil ketika kita melakukan pencarian ya. Jadi kita show-nya ini sekarang kita ganti dengan show title gitu ya. Nah, di sini juga kita ganti dengan show title ya. Nah, bagian yang penting yang teman-teman harus ganti adalah di bagian ini. Kita buat dia show title ya. Nah, di sini saya ganti dengan news where ya. Title-nya adalah nama dari kolomnya. Kemudian di sini saya bilang like ya. Terus di sini saya pakai persennya supaya kita bisa menggunakan pencarian, kita bisa pakai parsial ya, parsial searching. Nah, di sini saya ganti jadi seperti ini, title ya. Nah, terus saya ganti dengan get. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman juga bisa coba menggunakan kalau teman-teman ingin coba bermain-main dengan Laravel ORM ya, teman-teman bisa menggunakan PHP Artisan Tinker di sini ya. Nah, di PHP Artisan Tinker ini teman-teman bisa bermain-main dengan Eloquent ORM. Nah, contohnya seperti ini, saya bisa mengeksekut ini di dalam environment Tinker ya. Jadi kalau saya pengen manggil news ya, kita panggil app lengkap, harus lengkap ya, dengan beserta dengan namespace-nya app, sini apa, app model ya, models, terus news. Nah, jadi kalau saya ingin mencari dengan menggunakan title, saya bilang sini news title ya, terus saya pakai operator like, terus saya pakai di sini misalnya Bundesliga ya. Nah, di sini kalau saya pengen cari ini, maka saya bisa tulis ini liga seperti ini ya. Terus saya akan get. Nah, kalau saya enter, saya akan mendapatkan object array di mana Bundesliga-nya itu hanya Bundesliga, title yang ada liganya ya, seperti di sini yang akan yang panggil ya. Kalau kita buang, kita ganti huruf A aja, mungkin nih semuanya akan kita dapatkan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita A, jadi semua title yang ada A-nya nanti kita akan dapat ya, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan kembali ke news controller. Nah, seperti teman-teman tahu, sebelumnya kita menggunakan item ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di Artisan Tinkernya itu, karena kita sudah ganti dengan menggunakan where, maka dia akan balikannya berupa array. Nah, di sini saya akan ganti juga dengan array ya, collection ya, news transformer ya, jadi ini betul. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Oke, mungkin di news detail kita harus ada ubah juga ya sedikit ya. News list ya, karena saya ingat kemarin itu kita ada conditional ya, seperti ini. Nah, conditional kita itu kita bilang kalau dia ada ada
parameter search bar-nya berisi. Kalau kita lagi sedang dalam mode pencarian, maka URL-nya diganti seperti ini, which is betul. Nah, cuma di bagian ini saja yang saya akan ubah. Nah, jadi yang sebelumnya itu saya wrapping dengan operator bracket ini ya, square bracket, supaya jadi datanya menjadi array. Nah, sekarang kita nggak usah lagi. Jadi kalau kita dalam mode pencarian, ya tetap aja sama ya. Jadi listnya itu kita langsung aja respon data titik data. Nah, oke, sekarang kita coba lagi ya. Oke, sekarang saya akan ketik liga. Oke, sepertinya ada kesalahan ya. Nah, kita akan coba debug ya teman-teman. Nah, kita debug sini. Oke, kita coba jalankan lagi. Show all ya. Oke, ini default. Oke, next. Oke, terus kalau kita ketik L, nah dia akan pergi ke sini. L-nya udah ke capture ya. Terus kita step into ya, pergi ke sini ya. Oke, ini kita bisa ganti nanti. Setelahnya kita show di sini. Oke, title L, tolak seperti ini. Oke, start next. Nah, ada exception ya. Kita coba baca dulu exceptionnya. Oh, dia bilang illegal operator and value combination ya, exception string. Nah, mungkin errornya tuh ada di sini ya. Jadi kita akan ganti sedikit. Terus dulu di sini. Kita buat tolak search bar ya, sama dengan kita buat seperti ini mungkin ya. Kita coba dulu ya teman-teman. Simpan. Nah, seterusnya kita akan coba lagi, kita debug lagi ya. Refresh. Oke, nah sekarang kita akan coba search by. Ini kayaknya masih nyangkut ya. Oke, kita ketik di sini L misalnya. Oke, di sini masuk. Kita step into ya, terus kita step into lagi. Search paramnya seperti ini ya, betul ya. Kita next. Oke. Nah, di sini kita dapat array-nya ya. Oke, kita next lagi. Oke, sepertinya kosong. Nah, di sini ada warning juga ya. Sini bilang harus punya unique key. Tapi ini cuma warning, kita bisa abaikan dulu. Nah, bagi teman-teman yang juga mengalami masalah seperti yang saya alami tadi, nah teman-teman setelah saya cek ternyata nggak ada masalah apa-apa ya. Jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya terjadi sesuatu yang ganjil ketika Anda menjalankan program React, teman-teman bisa melakukan hal seperti ini ya. Teman-teman bisa clear browsing data, karena terkadang browser kita itu kadang-kadang menyimpan script yang lama, atau kadang-kadang istilah itu caching ya. Jadi kalau dia masih ada caching yang lama, dia masih simpan JS yang lama. Jadi untuk menghilangkan caching, maka kita harus clear cache dari browser kita. Nah, teman-teman bisa clear data.
kemudian saya matiin ya, dan kalian bisa buka ke host 44. Nah kemudian teman-teman bisa coba lagi ya. Nah seharusnya apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya itu sudah betul, tapi di tempat saya dia ada masalah caching, maka saya harus clear cache dulu baru nanti coba jalankan lagi. Nah jadi teman-teman yang harus diperhatikan adalah seperti ini ya, ketika kita search ya sebelumnya, kalau misalnya kita search kita itu berisi search parameter, maka kita akan wrapping dia menjadi sebuah array. Nah tapi karena di dalam news repository EMPL kita sudah return array. Nah jadi di sini di news controlnya ini ya kita sudah return collection, maka kita nggak usah bungkus dia menjadi array lagi. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke, sepertinya ada sedikit masalah juga ketika saya klik lagi ternyata nggak jalan lagi ya. Kita coba lihat apa ya teman-teman. Ternyata di display detail saya ini saya ada typo sedikit ya. Kita ganti dari i tagnya sebelumnya itu ada i nya i kecil, saya ganti jadi i besar ya. Simpan, kita load lagi. Nah kita coba tes lagi juga. Oke, terus kita klik. Nah ini di bagian ini juga terjadi error. Ini karena kita sebelumnya show ID itu kita kan passing menggunakan ID. Nah sekarang apa namanya ID-nya itu kita ganti sudah menjadi kita pakai where ya, pakai filter. Jadi nah di bagian ini kita harus betulin. Jadi kita berikan news detail ya. Nah kita akan jadi yang di sini mungkin kita akan ganti ya. Nah, di bagian ini kita jangan pakai yang URL yang ini, jadi kita bikin yang baru ya. Kita bisa ganti jadi seperti ini karena ini ada where nya, jadi kita buat aja di sini. Coba where di sini seperti ini ya. Nah where search barang. Nah jadi ini kita pakai get, tapi depannya kita tambahin where untuk pembeda antara filter dengan find ya, seperti itu. Nah ini sebenarnya tidak ideal, tapi untuk aplikasi kita pakai seperti itu dulu aja ya. Nah untuk where ini kita ganti aja ya, ini where, dan yang sebelumnya itu kita pakai show ya. Simpan. Oke, show kita pakai lagi show-nya ya, show. Nah, show-nya ini pakai ID yang sebelumnya udah jalan ya, pakai ID juga. Nah di sini kita pakai item jadi seperti itu. Nah tapi di show yang di repository EMPL kita kembalikan ya, pakai ID lagi. Kita item pakai find ID ya, seperti ini. ID kayak gini ya. Nah untuk yang pakai filter kita buat satu lagi namanya function filter ya. Filternya baru kita pakai title ya, title simpan, terus EMPL nya kita override ya, copy aja yang ini, show nya kita override pakai filter ini
title ya. Sini kita pakai where ya, where kita ganti sini search paragraph sama dengan title ya, seperti ini. Nah, awalnya pakai title juga, title koma operatornya like, terus pakai search paragraph ya, seperti itu. Nah, untuk di bagian service-nya kita juga ganti ya. Show kita tambahkan function satu lagi untuk function filter ya. Title. Nah, untuk IMPL-nya diganti filter title ya, terus kita ganti dengan filter ya, ini title. Oke, finish controllernya kita ganti ini jam pakai ini, kita pakai filter aja, filter. Nah, di sini kita filter ya, jadi nanti dia akan pergi ke filter sini ya. Jadi new service kan dia akan menjalankan perintah di new service filter ini ya, new service IMPL filter, dan new service IMPL filter akan execute new repository filter seperti ini ya. Oh, ini saya lupa dolarnya, kita simpan. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat routing yang baru ya, untuk endpoint kita yang baru ya, route API. Nah, di sini kita buat seperti ini ya. Kita buat filter, next filter. Di sini kita buat title ya. Nah, di sini kita ganti jadi filter ya. Itu. Nah, ini kita ganti di get ya, supaya lebih rapi. Kita taruh sejajar dengan di atas news kita seperti ini ya. Jadi ini parameternya title, dia akan berikan news controller title, title ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita boleh coba ya, kita simpan lagi, biar kita simpan, routing kita simpan juga. Nah, sekarang kita coba tes untuk filter kita dulu. Oke, sepertinya ada masalah, kita coba lihat ya. Next ya, kita ketik liga L, next ya. Oke, ini masih mengarah ke show ya, kita nggak mau sini. Oke, kita ganti dulu. Source JS komponen newslist kita. Nah, di sini kita harus ganti ya L-nya pakai where. Oh, ini pakai filter ya. Filter karena routingnya di sini kalau nggak salah filter. Mana? Route API filter ya. Route API filter title. Nah, seperti itu. Kita simpan. Nah,
Kita coba tag lagi juga. Nah oke, sekarang dia udah pergi ke filter ya. Nah, next. Oke, kita coba cek di sini konsolnya. Nah dia bilang cannot read property map of undefined ya. Jadi news listnya itu dia jadi undefined sekarang ya. Oh di sini juga ada error 500 ya. Jadi kita coba cek di bagian sininya ya, di bagian backend kita. Kita refresh lagi. 3 LI. Oke. Kita step into ya. Oh oke, kayaknya ini kita lupa getnya ya. Get. Kita simpan. Next. Oke ya. Nah, coba kita refresh lagi. Ketik juga L. Step into. Next. Oke. Next. Ketik 3 LIGA. Next. Ya, oke, sepertinya betul. Kita klik lagi di sini. Fine ya. Next. Nah, oke. Nah, udah selesai ya. Kita bisa makan back. Oke, kita bisa searching lagi juga. Nah, itu bisa juga. Oke. Kita klik lagi di sini. Oke juga. Kita back. Klik lagi di sini. Oke, back. Ya, kita bisa ketik. Ini adalah akhir dari sesi Laravel dan React kita. Nah, di sini kita belajar banyak tentang bagaimana cara membuat endpoint API menggunakan Laravel dan Django API, dan teman-teman juga belajar mengenai React.js, bagaimana membuat komponen, UI komponen di React.js. Juga teman-teman belajar tentang beberapa hook seperti useState dan juga useEffect. Nah, semoga teman-teman bisa memahami tutorial ini. Ini adalah aplikasi yang sangat simple. Untuk berikutnya, video-video berikutnya saya akan membahas lebih dalam framework React API beserta hook-hooknya dan juga Laravel ya. Oke, nantikan di seri tutorial panduan lengkap lainnya. Selamat belajar.